Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Taib sanabda bismillahirrahmanirrahim. Sauhaikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Ba'du. Jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas rahmatnya Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya yang sangat luas, yang sangat banyak, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali mengkaji, yaitu salah satu kitab ulama, yaitu tentang Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak Islami. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, adalah fenomena yang kita temukan di musim-musim sekarang ini, ketika sebagian di antara kita mempunyai suatu kepentingan, maka terlihat adanya sesuatu yang kelihatan janggal di antara mereka. Apa itu? Yaitu mulai membanjiri pesantren-pesantren, mulai mendatangi ulama-ulama, mulai mendatangi tempat-tempat ibadah, mulai berkelihatan ya menjadi orang yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Nah, kita doakan kepada mereka semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, adalah Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Dunya Wad-Din, Adabud Dunya Wad-Din, atau biasa dikenal dengan Ad-Dunya Wad-Din. Nah, Imam Mawardi rahimahullahu taala memberikan yaitu beberapa indikator kepada para ahli ilmu dalam bab ini yang akan kita bahas, adabu ulama ma'as sultan awil amir, yaitu adabnya seorang pembawa ilmu, hamilul ilm mal amir wa sultan, terhadap para penguasa, terhadap para pemerintah. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, tiga hal yang disebutkan Imam Mawardi rahimahullahu taala. Yang pertama, la yaj'alu dzalika dari'ah fil inbisat indah, yaitu janganlah ya tujuan kita mendekati atau ketika kita punya relasi dengan pihak pemerintahan, inbisatu alaih, yaitu kita menundukkan mereka. Tujuannya bukan untuk saling adu kekuasaan antara ulama dan umara, akan tapi menempatkan posisinya masing-masing. Maka kata Imam Mardi rahimahullahu taala, la yaj'alu dzalika dari'ah, jangan sampai menjadikan yaitu batasan untuk kehati-hatian tersebut, fil inbisatu indah, yaitu untuk saling menundukkan di antara mereka. Wal idlalu alaih, ya bukan tujuannya untuk ya seperti mengajari, tapi lebih kepada menasehati. Bal yu'ta ma yastahiquhu as-sultanah wa uluwi yadahu, maka berikanlah hak-haknya seorang penguasa, hak-haknya seorang amir, hak-haknya ya mereka yang berada di instansi pemerintahan sesuai dengan kedudukannya. Fa inna sultan haqqu ta'ah wal i'zam, haknya seorang penguasa, haknya mereka yang duduk di tampuk kekuasaan pemerintahan adalah mendapat pemuliaan, at-ta'ah, dan ditaati apa-apa yang selama tidak ada ya larangan Allah Subhanahu wa taala padanya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, disebutkan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk ya apapun itu bentuknya ketika diarahkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Walil alim haqqul al-qabul wal ikram, dan haknya seorang alim, haknya seorang ahli ilmu adalah dirinya dimuliakan. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, adalah bukti nyata sejarah ketika kita melihat sinergi antara ulama dan umara
yang sampai saat ini berada di negeri yang dibarokahi Allah Subhanahu wa taala insyaallah, yang mana setiap tahunnya kaum muslimin beramai-ramai berbondong-bondong mengunjungi tempat tersebut dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ketika ulama dan umara saling bersinergi, tidak saling bersinggungan. Ketika negerinya dalam keadaan darurat pada masanya, maka keduanya bersinergi bagaimana tercipta keamanan. Keamanan dalam hal agama, keamanan dalam hal akidah, dan keamanan di dalam duniawinya. Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ulama bergabung dengan penguasanya pada waktu itu, akhirnya menyelamatkan dua macam keamanan. Keamanan di dunia, maka disebarkan keamanan-keamanan duniawi yang tadinya banyak kabilah-kabilah saling berperang didamaikan. Yang tadinya pemuda-pemuda banyak menganggur diberikan lapangan pekerjaan. Akan tapi waktu itu ya penguasa meminta nanti berkaitan dengan hak kekuasaan, berkaitan dengan hasil panen dan semacamnya, ya tolong untuk tidak diikut campuri. Tafadhol, nggak ada masalah, ya kata imam. Nah, ulama mengatakan ya mengajarkan akidah sahihah, akidah yang benar, yang tadinya ya mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta pada Allah juga meminta kepada makhluknya. Ketika ada yang sakit datang ke pohon keramat fulan atau fulanah, ya meminta, wahai pohon yang dikeramatkan, ya sudah umurnya ratusan tahun, berikanlah kami kesembuhan demikian dan demikian. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan barokah, negeri tersebut dijaga sampai saat ini. Walhamdulillah. Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ini maksud pertama yang dimaukan Imam Mawardi rahimahullahu taala, agar para ulama dan umara saling bersinergi, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling bersinggungan. Ketika ada hal ya yang kira-kira madorotnya menyangkut kebersamaan, ya misalkan hal yang diharamkan, madorotnya besar, maka sinergi antara ulama dan umara ya akan tercipta keamanan. Ya sekarang tersebar misalkan pinjol, misalkan pinjaman online yang menjerat banyak kaum muslimin, yang menjerat banyak rakyat Indonesia. Ya kalau ini digodok dengan serius, ya pemerintah menggodok undang-undangnya, regulasinya secara serius berdasarkan ya tata administrasi kepemerintahan. Ulamanya juga demikian, membawakan dalil-dalil haramnya ya larangan tentang riba misalkan dan yang lainnya dipadukan. Walhamdulillah insyaallah ya ekonomi rakyat Indonesia aman, mudah insyaallah. Maka inilah ketika ada sinergi antara ulama dan umara, diharapkan tercipta kedamaian, tersebar ya keamanan, tersebar ya keadilan sosial bagi masyarakatnya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, petunjuk kedua kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, la yambagi an yabtada'u illa ba'da istit'ahu, yaitu ya tidak memulai mendekati umara atau orang di pemerintahan kecuali setelah adanya pemanggilan kepadanya. Wala yaziduhu ala qadril iktifah, ya tidak menambahkan pembicaraan yang memang tidak diperlukan. Nah, farubbama ahabbu ba'dul ulama itharu ilmihi sultan fa'aktsaruh, karena sebagian ya kadang-kadang ditemukan farubbama ya kadang-kadang ditemukan ada seorang ahli ilmu ya merasa dirinya ya lebih daripada yang lain, ingin tampil di hadapan penguasa, ingin tampil di hadapan ya sultan atau amir. Nah, fasara dzalika dzari'ah ila malal, yang tersebut ya bukan menambah hibah di depan sultan atau penguasa, akan tapi sebaliknya membuat atau merendahkan dirinya. Apa itu? Al-malal, orang enggan, orang sungkan untuk mendengarkan hal yang tidak perlu untuk dibahas. Nah, wa mufdiyan ila bu'dih, dan
lebih ya mengarah enggan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang memang tidak diperlukan. Fa inna sultan mutaqassamul afkar, karena mereka para penguasa mempunyai kepentingan-kepentingan yang lain ya. Waktunya dibagi, ya punya janji jam sekian dengan si fulan atau fulanah, jam sekian dengan fulan atau fulanah. Nah, musta'ibuz zaman ya, maka memanfaatkan waktunya dengan seefisien mungkin. Falaisa lahu fil ilmi faraghul munqati'ina ilaihi wa sabrul munfaridina bih. Maka waktunya lebih tercurahkan untuk umat, bukan hanya diberikan kepada satu atau dua orang personel saja. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ini juga membawa kepada akhlak yang kemarin sudah kita bicarakan, yaitu ikhlas. Tidak ya suka dengan ketenaran, tidak suka dengan arya, tidak suka untuk dilihat atau didengar orang ya. Dirinya berilmu, cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar dan kapasitas keilmuannya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, adalah poin ketiga yang diungkapkan Imam Mawardi rahimahullahu taala, yaitu yuhaddir ittiba'u fima yujanibuddin wa yudadil al-haq muwaffaqatan li ra'ih wa mutaba'atan li hawah. Adalah meluruskan ketika dirinya diundang para umara, misalkan diundang para penguasa ya, dihadirkan di istananya, atau sebaliknya penguasa mengunjungi ke rumahnya karena memang ya haknya ilmu seperti itu. Apa itu? Dikatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Gak mungkin hidayah itu datang turun dengan tiba-tiba dengan sendirinya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, adalah kisah yang sangat inspiratif. Kisahnya Salman Al-Farisi, pemuda yang menginspirasi kita semua. Salman Al-Farisi, Al-Farisi kebangsaannya. Faris bukan orang Arab asli, orang ajam, orang asing, sama seperti kita. Al-Farisi ya berada di Iran sekarang, negara Iran, Al-Faris. Salman Al-Farisi mendengar ya sayup-sayup kabar tentang dakwahnya Rasul SAW. Sepertinya ya apa yang disampaikan beliau ini sangat menarik, kata Salman Al-Farisi. Padahal Salman Al-Farisi ya sebelumnya beragama Majusi, adalah salah seorang anak tokoh ternama di agama Majusi. Biasa bersama bapaknya menjadi asisten imam di tempat ibadahnya. Kemudian Salman Al-Farisi mengunjungi salah seorang pendeta agama Nasrani, menanyakan kebenaran berita tentang Rasul SAW. Benarkah akan ada seorang ya nabi di akhir zaman yang diutus dari Bani Quraisy atau bangsa Arab ya? Betul, demikian adanya di kitab-kitab terdahulu. Kemudian ya beliau Al-Farisi radhiyallahu anhu mengadakan hijrah, mengadakan safar, perjalanan menuju Madinah. Kemudian di tengah jalan beliau bertemu dengan kabilah para pedagang, kafilah pedagang. Nah, ternyata ditipu oleh para kafilah pedagang. Dijuallah beliau ini menjadi budak. Ya. Akhirnya setelah beberapa lama beliau bekerja terbebas dan bisa datang ke Madinah. Pertama kali ketika melihat Rasul SAW menangis beliau. Ternyata inilah ya orang yang didambakan. Ternyata inilah Rasul SAW. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Nah, maka dari hal ini memberikan bukti nyata bahwasanya al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Ilmu itu bukan mendatangi dengan sendirinya kepada kita. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Maka disebutkan di sini ketika kita bertemu dengan para penguasa tersebut, baik mereka yang datang ke rumah kita atau kita yang mendatangi mereka untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, untuk mengikuti kebenaran, bukan mengikuti pendapat kita, bukan mengikuti ideologi kita, bukan mengikuti atas ya ra'yu kita, dan bukan mengikuti hawa nafsu kita. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, betapa banyak tergelincirnya ahli ilmu ya
secara gelar akademis tidak main-main, ya, profesor, doktor dan segala macam, ya. Akan tapi, Allah berkehendak lain, ya. Dekatnya dengan penguasa tersebut bukan menjadikan, ya, dirinya semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan dimanfaatkan bagaimana agar Islam dan kaum muslimin, ya, bisa tenang dan aman dengannya, akan tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya inilah yang ditakutkan. Imam Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, yang aku takutkan bukanlah ketika aku, ya, dihakimi atau dipenjara atau yang semacamnya atau diadili oleh para penguasa. Yang aku takutkan, ya, kalau diberikan keleluasaan, kalau diberikan kelebihan oleh penguasa tersebut, takut, ya, takut khawatir kalau keikhlasannya berubah, takut khawatir kalau visi misinya, ya, dalam berdakwah nanti berubah. Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, merupakan samaratul adab ma'al ulama, buah ketika kita mempunyai adab dan etika kepada para ahli ilmu. Yang pertama, ulama adalah warasatul anbiya. Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama'u warasatul anbiya, bahwasanya para ahli ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Dan nabi la yuwarisu dirham wala dinar, dan nabi tidak pernah mewariskan dinar dan juga dirham. Akan tapi nabi mewariskan ilmunya, menurunkan ilmunya melalui ulama tersebut. Maka subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan anjuran kepada kita untuk mengagungkan simbol-simbol kebesaran dalam Islam. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, adalah mereka yang mengagungkan syiar-syiar Islam, mengagungkan simbol-simbol keislaman, fa innaha min taqwal qulub, merupakan tanda ketakwaan di dalam hati seseorang. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, dicabutnya ilmu, ya, bukanlah dengan langsung dicabutnya ilmu begitu saja, akan tapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkan para ulama. Maka merupakan, ya, kewajiban kita semua untuk menghormati, untuk ihtiram, untuk ikram kepada para ahli ilmu. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, merupakan buahnya ketika kita beradab kepada para ahli ilmu, tauqiru hamlatus syara' wa hamatuhu min tauqirillah. Ketika kita, ya, ikraman, menghormati, ya, para ahli ilmu, berarti kita, ya, menghormati Allah Subhanahu wa taala, menghormati pewarisnya para nabi. Ketika disebutkan di dalam ayat Al-Hajj ayat ke-32 bahwasanya menghormati simbol-simbol keislaman, ya, merupakan tanda ketakwaan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nuh ayat ke-13, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Apakah kalian tidak ingin mendapat waqaron, ya, mendapatkan apa waqar, Pak? Yushrif, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apakah kalian tidak mau berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kata ulama di sini, fakullu ma yushrif bil idhafah ila Allah taala fa inna haqqahu ta'zim wa tauqir. Nah, adapun, ya, sesuatu yang digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, pernah kita bahas, ya, mengapa Mekah Madinah bisa mendapat barokah, bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulunya negeri yang tandus, padahal dahulunya negeri yang tidak dihuni siapapun di sana. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, abduhu, yang tadinya manusia biasa, kemudian Rasuluh dimuliakan menjadi seorang Rasul? Karena, ya, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena berhubungan dengan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Mekah Madinah menjadi mulia karena Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an di Mekah dan Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia karena diturunkan Al-Qur'an kepada beliau.
Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum adalah mereka pewaris para nabi, pewaris para rasul, para ahli ilmu yang mengajarkan kita akan ilmu-ilmu dalam keislaman, ya. Lebih patut untuk kita hormati. Siapa yang menghormati para ahli ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan padanya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, disebutkan dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yaj'al kabirana, man lam yajil kabirana." Bukanlah golongan dari kami umat muslim. Ya, maksud di sini adalah ya, nafyu kamalil iman. Ya, bukan termasuk golongan kami, bukan berarti kufur. Ya, bukan berarti keluar dari agama Islam. Akan tapi nafyu kamalil iman, menafikan kesempurnaan iman seorang mukmin. Bukanlah termasuk bagian golongan ya kaum muslimin malam yajillu kabirona, ketika tidak menghormati orang yang lebih ya senior, orang yang lebih sepuh dari kami. Wa ta'rif li'alimina haqqah wa tarham saghirana, kemudian tidak menyayangi, tidak mengayomi orang yang lebih ya junior daripadanya. Wa ta'rif li'alimana haqqah, ya. Kemudian mereka yang mengetahui hak-haknya seorang ahli ilmu di antara kita. Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala, salah seorang imam tabi'in, mengatakan bahwasanya seorang yang berakal, ya, seorang muslim, seorang mukmin tidak akan beruntung ketika merendahkan, istakhaffa. Ya, khaffa takut, istakhaffa menjadikan takut, maksudnya merendahkan. Tidak akan beruntung seorang mukmin ketika merendahkan tiga golongan ini. Siapa itu? Al-ulama wassalatin wal ikhwan. Ahli ilmu, penguasa, dan saudaranya kaum muslimin. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, dikatakan Imam Abdullah ibn Mubarak, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh. Siapa yang merendahkan ahli ilmu, maka ya akan hilang bagian akhirat daripadanya. Apa maksudnya? Apa yang bisa menyelamatkan dirinya kelak di akhirat, ya, tidak mungkin akan bisa dia ketahui, tidak mungkin akan bisa dia dapatkan kecuali melalui irsyadat, melalui petunjuknya para ahli ilmu. Maka inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah selain Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah, menjelaskan tentang konten atau isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika dikatakan ya, ketika difirmankan kepada kita wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka orang bertanya, apa itu salat? Bagaimana salat? Kapan waktunya salat? Ya, berapa kali salat? Berapa rakaat salat? Ya, akan bertanya. Inilah fungsinya ulama. Fungsinya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yubayyin lana, menjelaskan kepada kita, basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan peringatan pada kita. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ya. Maka merupakan haknya ahli ilmu, ya. Ketika kita mengetahui bahwasanya tidak akan sampai ilmu pada kita kecuali dengan wasilah ahli ilmu tersebut, maka sudah seyogyanya lah kita menghargai, menghormati ahli ilmu tersebut. Ikhwatal aizza rahimanallah wa iyyakum. Kemudian disebutkan adalah yang menghilangkan keberuntungan seorang. Yang kedua, man istakhaffa bisultan dhahabad dunyah. Siapa yang merendahkan penguasanya, ya, akan hilang bagian dari duniawinya. Merendahkan pimpinannya, ya, merendahkan direksinya, ya, merendahkan manajernya, ya, akan hilang bagian dari dunianya, akan hilang mungkin ya hal yang seharusnya dia dapatkan di pekerjaan tersebut, ya, hilang. Kenapa? Sudah enggan, ya, sudah nggak mau lagi, ya, sinergi dengan pimpinannya.
Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuh. Siapa yang merendahkan saudaranya, maka sesungguhnya dia merendahkan dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ketika terjadi percekcokan misalkan antara dirinya dengan saudaranya, saudara kandungnya misalkan, dia jelekkan saudara kandungnya kemana-mana, bukankah saudara kandungnya bagian dari dirinya? Ketika ada percekcokan di dalam rumah tangga antara dirinya ya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, mertuanya dan sebagainya, ya, dengan orang tuanya, dia ceritakan kemana-mana. Bukankah ya mereka adalah bagian daripada kita juga? Ya, siapa yang merendahkan saudaranya, maka hilang muruahnya, maka hilang wibawanya. Ketika kita menceritakan aib kita ke orang, ya sesungguhnya kita mengumbar ya kekurangan-kekurangan kita kepada mereka. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tentang haknya ahli ilmu, tentang haknya ulama. Kata beliau ketika beliau menimba ilmu, ma'alam anni akhadtu syai'an minal hadits walal Qur'an awid nahwi aw ghairi dhalik minal asya mimma kuntu astafidu illa ista'lamtu fihil adab. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidaklah aku mengambil ilmu-ilmu agama, baik itu hadis, baik itu Al-Quran, baik itu ilmu nahwu ataupun yang lain, kecuali aku menjaga adab kepada mereka. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kitab yang sangat terkenal, ya, dikatakan di sana, seorang alim itu bagaikan seorang dokter. Ketika kita ya datang kepada seorang tabib, seorang ahli pengobatan, seorang dokter, ya datang dengan semena-mena, ya tidak beradab kepadanya, apakah bisa diberikan resep kepada kita? Apakah mau dokter memberikan resep kepada kita? Kita bentak-bentak dokter tersebut, ya kita hinakan dokter tersebut, kita jelek-jelekkan dokter tersebut di hadapannya. Maukah ya sang dokter menolong kita? Maukah ahli pengobatan tersebut memberikan resep kepada kita? Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, analogi tersebut ya dipakai oleh beliau dengan ahli ilmu. Ketika kita mempunyai guru, ketika kita ya berhadapan dengan ahli ilmu, kemudian kita jelek-jelekkan, semena-mena terhadap dirinya, ya bagaimana ilmu akan sampai pada kita? Bagaimana barokahnya ilmu sampai pada kita? Mungkin kita bisa mengetahui, ya mungkin masuk ilmu pada kita, tapi barokahnya wallahu a'lam ya belum tentu kita dapatkan. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka Imam Syafi'i berpesan, ketika aku menuntut ilmu, kata beliau menuntut ilmu ya di awalnya di Mekah, kemudian ya beliau lahir di Palestina, di Gaza, kemudian ke Mekah, ya kemudian ke Gaza, kemudian ke Mesir. Maka ada dua mazhab dalam Syafi'i, ada mazhab yang baru, ada mazhab yang lama. Ya, mazhab yang baru adalah ketika beliau tinggal di Mesir, ya diperbaiki beberapa pendapat-pendapat yang mungkin di sana, ya ada istinbat baru, ada dalil-dalil yang beliau ketahui, yang terbaru. Maka illa ista'maltu bil adab, tidaklah aku ya mengambil ilmu tersebut kecuali menjaga adab kepada para ulama. Wa kana dzalika tabi'i illa an qaddamtu al-Madinah illa ma qaddamtu al-Madinah. Dan begitulah ya aku dahulu ya diajarkan ketika awal datang di Madinah. Fara'aitu min Malik ma ra'aitu min haibatih wa ijlalihi al-ilm. Ketika aku mendatangi Imam Darul Hijrah, Imam Malik, ya Imam Syafi'i, punggawanya mazhab Syafi'i, belajar kepada Imam Malik, nggak malu. Ya kadang kita baru belajar ya ini dan itu yang belum ada apa-apanya, sudah enggan datang kepada ahli ilmu yang lain. Ya baru bisa ini dan itu, ya sudah nggak mau lagi mengupgrade ilmu yang ada pada kita. Padahal masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibarat ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala bagaikan jarum yang dia jatuh ke samudra lautan yang sangat luas. Ya nggak ada ilmunya, ya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i ketika mendatangi gurunya Imam Malik rahimahullahu taala, belajar Al-Muwatta langsung pada beliau. Ya,
Tidaklah aku mendapatkan ilmu ya kecuali pertama kali aku melihat kewibawaan dan kemuliaan ilmu atas beliau. Fasdaddatu min dalik hatta rubbama kuntu akuna fi majlisih fa asfah waraqah tasaffahan raqiqan haibatan lahu li alla yasma' waqa'aha. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau menjaga adabnya, saking menjaga adabnya kepada Imam Malik gurunya, ketika hadir di majelisnya nggak berani membuka halaman demi halaman, lembaran demi lembaran bukunya ya yang dibahas Al-Muwatta dengan suara yang kencang. Kata beliau, tasaffahtu raqiqan, aku membuka halaman demi halaman buku tersebut ya dengan sangat pelan, dengan sangat lirih. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu wasallamu wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, ada yang mau didiskusikan? Tayyib, cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.